Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Fatski Pratama dan selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya routing dan di mana kita juga akan melakukan konfigurasi terhadap routing ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk daftar materi yang akan kita bahas di sini ada konsep dan klasifikasi routing, lalu ada IGP dan EGP, routing table dan route flags, dynamic routing, static routing, dan juga nanti kita akan membahas tadi kasus. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke konsep dan klasifikasi routing. Konsep dan klasifikasi routing. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari sumber ke tujuan dalam suatu jaringan. Proses ini dilakukan oleh perangkat jaringan seperti router dengan menggunakan tabel routing yang berisi informasi jalur yang dapat dilewati. Secara konsep, routing bekerja dengan cara membaca alamat IP tujuan, kemudian mencocokkannya dengan tabel routing untuk menentukan kemana paket harus dikirim selanjutnya hingga sampai ke tujuan. Nah, untuk klasifikasi routing itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama static routing, kedua dynamic routing, ketiga default routing. Static routing adalah routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator. Jalurnya tetap dan tidak berubah kecuali diubah secara manual. Cocok untuk jaringan kecil dan sederhana. Dynamic routing itu adalah routing yang secara otomatis menentukan jalur terbaik menggunakan protokol routing. Router dapat saling bertukar informasi sehingga lebih fleksibel dan cocok untuk jaringan besar. Default routing adalah routing yang digunakan ketika tidak ada jalur spesifik ke tujuan, biasanya diarahkan ke gateway tertentu, misalnya ke internet. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang protokol IGP dan EGP. IGP atau Interior Gateway Protocol adalah jenis protokol routing yang digunakan untuk mengatur proses routing di dalam satu jaringan atau satu autonomous system, yaitu AS. IGP berfungsi untuk menentukan jalur terbaik antara router dalam jaringan internal dengan cara saling bertukar informasi routing. IGP menggunakan berbagai algoritma untuk menghitung jalur terbaik berdasarkan metrik seperti jumlah hop, bandwidth, atau cost, sehingga data dapat dikirim dengan lebih efisien dan cepat. Beberapa contoh protokol yang termasuk dalam IGP antara lain yaitu ada RIP, Routing Information Protocol, yaitu dia berdasarkan jumlah hop. Lalu ada OSPF, Open Shortest Path First, itu berdasarkan cost atau jalur tercepat. Lalu ada EIGRP, di mana Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, di mana konfigurasi dari kombinasi beberapa metrik. Kelebihan dari IGP itu adalah otomatis menyesuaikan perubahan jaringan, cocok untuk jaringan internal. Kekurangannya itu membutuhkan resource router lebih besar dan konfigurasi lebih kompleks dibanding static routing. Lalu yang kedua di sini ada EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol. Ada jenis protokol routing yang digunakan untuk mengatur pertukaran informasi routing antar jaringan yang berbeda atau antar autonomous system (AS). EGP biasanya digunakan pada skala besar seperti jaringan antar ISP di internet. Berbeda dengan IGP yang bekerja di dalam jaringan internal, EGP berfungsi untuk menentukan jalur terbaik antar jaringan yang berbeda dengan mempertimbangkan kebijakan, jalur, dan keandalan koneksi. Contoh utama protokol EGP adalah BGP, yaitu Border Gateway Protocol, protokol utama yang digunakan di internet. BGP bekerja dengan cara bertukar informasi rute antar router di jaringan yang berbeda sehingga memungkinkan data dapat melewati berbagai jaringan hingga mencapai tujuan. Kelebihan dari EGP ini adalah cocok untuk jaringan besar yaitu internet atau global. Lalu fleksibel dalam pengaturan jalur yaitu policy-based routing. Nah, kekurangan dari EGP sendiri itu adalah konfigurasi sangat kompleks dan membutuhkan resource dan pemahaman yang tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang routing table dan route flags. Routing table adalah daftar informasi pada router yang berisi jalur-jalur route
yang digunakan untuk mengirimkan paket data ke jaringan tujuan. Setiap entry dalam routing table berisi informasi seperti alamat, tujuan, destination, gateway, interface, dan metrik, jarak atau biayanya. Router akan membaca routing table untuk menentukan jalur terbaik agar paket data bisa sampai ke tujuan dengan efisien. Nah, selanjutnya itu adalah route flags. Adalah tanda atau kode pada routing table yang menunjukkan status dan jenis route tersebut. Beberapa route flags yang umum terutama di Mikrotik antara lain itu ada A, yaitu aktif. Artinya route sedang aktif dan bisa digunakan. Lalu ada S yang menunjukkan statik, di mana artinya route dibuat secara manual, yaitu routing statis. D untuk dynamic, di mana artinya route dibuat otomatis, misalnya dari DHCP atau routing protocol. Lalu ada C untuk connected, yang dimana route berasal dari jaringan yang langsung terhubung ke router. Lalu ada R untuk RIP, di mana route didapat dari protokol RIP. Lalu ada O yang artinya OSPF, di mana route didapat dari OSPF. Lalu B untuk BGP, di mana artinya itu route ini didapat dari BGP tadi. Nah, terus ada X untuk disable, yaitu artinya root tidak aktif karena dinonaktifkan. Ada O yang dimana untuk unreachable, yang artinya root tidak bisa digunakan, biasanya karena masalah koneksi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dynamic routing. Dynamic routing adalah metode routing di mana router secara otomatis menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dengan menggunakan protokol routing. Router akan saling bertukar informasi routing sehingga dapat menyesuaikan jalur secara otomatis jika terjadi perubahan pada jaringan, seperti link putus atau penambahan jaringan baru. Dalam dynamic routing, router menggunakan algoritma tertentu untuk menghitung jalur terbaik berdasarkan metrik seperti jarak, kecepatan, atau biaya. Proses ini membuat jaringan menjadi lebih fleksibel dan efisien tanpa perlu konfigurasi manual untuk setiap route. Beberapa protokol yang digunakan dalam dynamic routing antara lain yaitu RIP, Routing Information Protocol, lalu SPF, Open Source Path First, lalu ada EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Kelebihan dari dynamic routing itu adalah otomatis, fleksibel, dan cocok untuk jaringan besar. Nah, kekurangannya sendiri itu adalah lebih kompleks dan membutuhkan resource router lebih besar. Nah, jika tadi kita membahas tentang dynamic routing, sekarang kita akan membahas tentang static routing. Static routing adalah metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan untuk menentukan jalur pengiriman paket data. Pada metode ini, setiap rute harus ditentukan secara langsung di router dan tidak akan berubah kecuali diubah secara manual. Dalam static routing, administrator menentukan alamat tujuan, destination, gateway, next hop, dan interface yang digunakan agar paket data dapat mencapai jaringan tujuan. Karena tidak menggunakan protokol routing dinamis, static routing tidak melakukan pertukaran informasi antar router. Static routing biasanya digunakan pada jaringan kecil atau sederhana karena lebih mudah dikontrol dan tidak membebani kinerja router. Namun jika jaringan berkembang menjadi lebih besar, static routing menjadi kurang efisien karena harus dikonfigurasi satu persatu secara manual. Kelebihan dari static routing itu adalah sederhana, aman, dan tidak membebani router. Sedangkan untuk kekurangannya itu adalah kurang fleksibel dan sulit dikelola pada jaringan besar. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang studi kasus. Di mana kita akan membahas tentang 3 studi kasus. Kita akan membahas tentang static routing 2 router, static routing 3 router, dan static routing 4 router. Di mana kita akan melakukan konfigurasi di setiap studi kasusnya ini. Nah, jadi langsung saja kita ke studi kasusnya. Baiklah teman-teman, jadi langsung saja kita ke studi kasus pertama, di mana untuk studi kasus pertama ini kita akan melakukan konfigurasi static routing menggunakan 2 router. Nah, jadi untuk topologinya kalian bisa siapkan seperti ini, di mana saya siapkan satu buah network, lalu ada 2 buah router, dan 2 buah VPC. Nah, jadi untuk networknya ini, saya di sini menggunakan CloudNet ya teman-teman, agar nantinya saat show IP itu nanti yang muncul adalah IP kelas A 510.0.137.x. Nah, jadi langsung saja di sini kita buka dulu pada Mikrotik pertama ini. Di router pertama ini kita buka terminalnya.
Lalu kita login seperti biasa, admin, lalu enter. Lalu ini untuk new passwordnya bisa kita skip saja dengan ketik CTRL-C. Dan di sini bisa kita mainkan sebentar untuk si terminalnya agar bisa di enter. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Nah, jadi yang pertamanya kita show IP dulu. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini kita mendapatkan IP 10.0.137.152/24. Nah, jadi ini bisa langsung saja kita beri label dulu di si antara net dan mikrotiknya ini dengan cara kita klik kanan pada ETH1, lalu kita edit, dan kita beri label DHCP titik 2 10.0.137.x. Nah, kenapa ini saya dari X? Karena itu nanti di masing router itu dia berbeda ya teman-teman. Jadi kan tadi saya coba di punya saya itu adalah berapa tadi? Adalah 152. Nah, bisa jadi di kalian itu nanti berbeda. Makanya ini saya berikan tanda X. Jadi agar nanti kalian tidak berpikir bahwa dia harus 152 gitu. Jika sudah kita apply. Nah, sebelum kita lanjut itu di sini pastikan Pinet Lab kalian itu sudah login ke Windows ya teman-teman. Cara loginnya itu adalah dengan kalian buka CMD. Nah, di CMD ini nantinya kalian ketik root add terus IP class A510.0.137. Nah, ini titik 0 untuk networknya. Lalu di sini kalian ketik mask dan isi dengan 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kalian isi dengan si IP address dari tabnya, di mana punya saya ini adalah 192.168.120.146. Nah, jika sudah, di sini kita balik lagi ke terminalnya. Di sini saya ingin mengubah nama dari si mikrotik ini menjadi router 1 ya teman-teman, agar kita bisa membedakan di mana ini jika yang ini itu router 1 dan ini router 2. Nah, jadi kita ketik saja seperti ini di terminal sistem identity enter, lalu kalian ketik set name sama dengan ketik nama yang ingin kalian masukkan. Misalkan di sini saya ingin mengubah namanya itu adalah router 1. Nah, kita enter dan bisa kita print. Nah, bisa kita lihat bahwa dia namanya sudah berubah menjadi router 1 ya teman-teman. Jadi langsung ya, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama di router kedua ini ya teman-teman, dimana kita login dulu, login admin, enter lagi, and CTRL-C, lalu kita kembali mainkan si terminalnya. Ini bisa kita aktifkan. Nah, enter. Nah, sini sudah bisa. Lalu jika kita IP address print, itu dia pasti IP-nya tidak akan muncul ya teman-teman. Kenapa? Karena dia si router 2 ini nggak langsung terhubung ke si network. Jadi dia nggak bakalan muncul si IP-nya. Jadi ini biarkan kosong saja dulu seperti ini. Nah, langsung saja kita ke sistem identity. Ini sistem identity set name sama dengan router 2. Enter. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini dia juga sudah terubah ya teman-teman untuk router 2-nya. Nah, jika sudah, ini bisa kita ubah juga pada di Pinet Tab-nya. Sebenarnya ini sudah ada ya teman-teman, mikrotik 1, mikrotik 2.
karena saya menambahkan 2 langsung sekaligus saja. Cuman di sini saya ingin ganti saja menjadi router ya teman-teman. Jadi sini kita ganti saja router 1, sudah save. Lalu ini router 2. Nah, save. Nah, jika sudah, ini oh ya, saya lupa untuk memasangkan si IP-nya ini. Jadi ini adalah IP yang nantinya akan kita tambahkan untuk di setiap perangkatnya ini ya, teman-teman. Jadi untuk IP 10.10.10.10.1 ini kita letakkan di Ether 2 dari si MikroTik 1. Nah, lalu untuk IP 192.168.1.1 ini kita di atas Ether 3 ini. Dan untuk yang titik 1.2 kita untuk si kliennya di mana di sini di ETH 0. Nah, selanjutnya di sini untuk IP 10.10.10.2 ini untuk Ether 1 router 2. Lalu untuk 192.168.2.1 ini kita taruh di Ether 2 router 2. Dan yang terakhir itu adalah IP-nya 192.168.2.2 ini kita taruh di VPC 4 ya. Nah, oke. Nah, ini juga bisa kita beri label di mana ini kita langsung saja klik kanan edit. Labelnya itu adalah untuk networknya ini ada 10.10.10.0 ya teman-teman. Nah, sudah kita apply. Dan untuk di router 1 ini itu labelnya adalah 192.168.1.0 apply. Dan untuk di ETH2 di router 2 ini untuk labelnya adalah 192.168.2.0 apply. Nah, jadi ini untuk topologinya sudah siap ya teman-teman. Dimana bisa kita langsung saja konfigurasinya di pada ke Winbox. Dimana di Winbox ini nantinya di Winbox ini kita akan login ya menggunakan IP dari si router 1. Nah, jadi kita login saja untuk IP-nya ini kita menggunakan IP router 1 di mana tadi IP-nya itu adalah 10.0.137.152. Jika sudah, sebentar. Oke, sebelumnya jadi di sini kita oke. Oke, ya kita login langsung pada Winbox-nya ya teman-teman. Nah, biasanya kita sudah ada di Winbox-nya. Ya, langsung saja kita connect. Nah, di sini kita sudah masuk pada Winbox-nya dan di sini bisa kita lihat bahwa ini kita di Winbox pada router 1. Nah, di router 1 ini pertama-tama kalian itu aktifkan si Romonnya dulu, teman-teman. Romonnya ini kalian pergi ke menu tools atau kalian cari yang namanya Romon dan di sini kita enable untuk si Romonnya. Jika sudah, ini bisa kita apply dan kita klik OK. Nah, sebelum kita lanjut, ini kita balik lagi ke PNetLab, di mana kita akan aktifkan Romon di router 2 ya teman-teman. Nah, karena si router 2 ini, dia kan belum memiliki IP address. Nah, alhasil dia juga belum bisa connect ke Winbox menggunakan IP address. Jadi, caranya itu kalian adalah ketik tool, lalu ketik Romon, terus di sini kalian set enable sama dengan yes, agar nantinya si Romonnya ini dia sudah bisa ya teman-teman, sudah ter-enable. Nah, jadi bisa kalian ketik lagi tool Romon.
print. Nah, oke, udah ya. Dia sudah yes ya teman-teman untuk enable-nya. Nah, jadi sebelum itu saya juga akan mengenalkan kepada kalian itu yang namanya itu adalah IP Netboards, di mana IP Netboards ini dia ada fungsinya adalah untuk mengecek apakah si router kita ini dia sudah terhubung dengan router sebelahnya atau belum ya teman-teman. Jadi caranya itu adalah ketik IP lalu netboard terus print. Jika sudah kita enter dan kita bisa lihat bahwa di sini untuk netboardnya ini dia sudah terhubung dengan router 2 dan pada interface-nya itu ether 2 dari si router 1. Dan kita juga bisa ketik juga IP netboard di sini. Print. Nah, dan bisa kita cek juga bahwa di router 2 ini dia sudah terhubung dengan dengan router 1 menggunakan interface ether 1. Nah, jika sudah langsung saja di sini karena romonnya sudah aktif, di sini kita bisa tambahkan saja buka Winbox baru. Nah, sudah. Jika sudah, ini kita klik yang connect to Romon. Nah, ini dia sudah terconnect kepada Romonnya dan kita tunggu saja sampai dia muncul si Mac 2 ini ya teman-teman. Klik saja di sini untuk login. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk tampilan dari si router 2-nya di Winbox dengan login Romon. Ini bisa kita cancel aja. Dan sekarang ini kita tinggal lakukan konfigurasinya dengan cara masukkan si IP-nya ini ya teman-teman. Nah, jadi pertama itu kita ke router 1 dulu, Winbox router 1. Dan di sini kita pergi ke menu IP, addresses, dan kita tambahkan si IP-nya. Nah, jadi ini pertama kita tambahkan dulu dari IP ether 2-nya, di mana IP-nya itu adalah 10.10.10.1/24. Nah, lalu untuk interface-nya kita ganti ke ether 2. Jika sudah, kita apply dan oke. Lalu selanjutnya kita tambahkan dari IP si ether 3-nya ya teman-teman. Jadi IP-nya itu adalah 192.168.1.1/24. Nah, interface-nya kita ganti ke ether 3. Jika sudah, kita apply lalu oke. Nah, sekarang setelah ini kita ke router 2, di mana kita set IP-nya itu adalah kita lihat di sini itu IP-nya untuk ether 1-nya itu 10.10.10.2 dan untuk si ether 2-nya itu ada 192.168.2.1/24. Nah, ya langsung saja kita tambahkan IP-nya di router 2 ini. IP addresses new, lalu kita ketik di sini 10.10.10.2/24. Lalu untuk interface-nya ether 1 kita apply lalu oke. Lalu kita klik new lagi, di mana di sini IP-nya 192.168.2.1/24 dan interface-nya itu adalah ether 2. Jika sudah, kita apply lalu oke. Nah, di sini kita lakukan konfigurasi routingnya, di mana kita pergi ke router 1 dulu. Ke router 1, kita pergi ke menu IP dan cari yang namanya routes. Di routes ini kita buka dan kita tunggu sebentar sampai dia muncul tampilannya, yaitu nantinya
Nah, dia muncul tampilannya di sini ada root listnya di root table, di mana di sini ada kode root flags-nya, di mana di sini ada DAD yang artinya itu adalah dynamic, aktif, D-nya lagi untuk DHCP. Dan selanjutnya di sini ada dynamic, aktif, dan connect artinya. Nah, selanjutnya di sini kita klik new saja. Di mana di new ini kita untuk DST address-nya kita ganti menjadi IP yang antara router 2 dengan VPC 4, di mana di sini ada 192.168.2.0. Nah, jadi untuk destination address-nya itu adalah yang ini ya, teman-teman. Dan nanti sebaliknya, untuk yang router 2, destination address-nya itu adalah 192.168.1.0. Nah, langsung saja kita masukkan IP address-nya. 192.168.2.0. Nah, untuk si gateway-nya ini kalian masukkan IP-nya itu adalah IP dari si routernya tadi ya, teman-teman. Dimana IP-nya itu adalah 10.10.10.2. Nah, jangan lupa di sini tambahkan /24 ya, teman-teman. Jika sudah, ini kita apply. Lalu kita klik OK. Nah, jadi untuk di router 1 ini dia sudah selesai untuk konfigurasi routingnya. Selanjutnya kita pergi ke router 2. Nah, di router 2 ini kita lakukan hal yang sama juga. Kemana kita ke IP. Lalu kita cek di addresses, dia sudah ada ya, teman-teman. Kita ke IP, lalu kita ke routes. Nah, di routes ini, kita tunggu sebentar. Nah, dia ini sudah ada ya, teman-teman, tampilannya. Di sini dia sudah dynamic, lalu aktif, dan juga dia sudah terconnect ya, teman-teman. Langsung saja kita new lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa di sini kita tambahkan untuk destination address-nya itu adalah yang dari router 1, di mana 192.168.1.0/24. Nah, ini untuk destination address dari router 1. Dan gateway-nya itu adalah 10.10.10.1. Nah, jika sudah, kita apply, lalu OK. Nah, jadi di sini dia sudah selesai ya, teman-teman, untuk konfigurasi routing pada Winbox-nya. Dan selanjutnya bisa kita tes saja di sini. Sebelum itu, kita buka VPC 3 dulu. Dan VPC 4-nya juga. Oke, di VPC 3 dan 4 ini bisa kita coba ping. Sebentar. Nah, oke. Jadi di sini untuk VPC 3-nya bisa kita show IP. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini IP-nya belum tersetel ya, teman-teman. Jadi kita langsung setel saja. IP-nya itu adalah IP 192.168.1. Masukkan IP yang saya taruh di sini ya, teman-teman, yaitu .2/24. Nah, lalu untuk gateway-nya 192.168.1.1/24, enter. Nah, bisa langsung saja kita show IP. Dan selanjutnya kita juga lakukan yang sama di VPC 4 ini. Kita langsung saja IP 192.168. Lalu di sini 2.2/24. Lalu untuk gateway-nya 192.168.2.1/24. Jika sudah, kita enter. Dan kita langsung saja show IP. Nah, ini untuk VPC 3 dan VPC 4 ini dia sudah tersetting ya, teman-teman. Agar sudah tersetting untuk si IP address-nya. Dan bisa kita lakukan uji coba ping, di mana dari VPC 3 kita coba ping ke DST address-nya, di mana kita ping
192.168 lalu titik 1.0. Nah, kita coba enter. Oh, sorry. 192.168.1.1. Saya lupa tambahkan pingnya. Nah, kita ping apakah dia sudah terhubung atau belum ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini dia sudah terhubung dengan si router satunya. Kita Ctrl+C. Dan di VPC 4 ini kita lihat apakah dia sudah terhubung dengan si router 2 atau belum. Ping 192.168.2.1. Enter. Nah, dia juga sudah terhubung dengan router 2. Nah, selanjutnya kita coba si VPC 3 ini ping ke router 2 ya, teman-teman. Gimana? Ping 192.168.2.1. Enter. Dan dia juga sudah bisa. Nah, oke teman-teman. Jadi kita sudah lihat bahwa untuk konfigurasi routing dengan static routing dengan dua router ini sudah berhasil ya teman-teman, di mana dari kedua router ini dan dua klien ini dia sudah bisa melakukan ping ke salah satunya. Jadi masing-masing ya teman-teman. Jadi dia sudah bisa melakukan ping di mana dari VPC 3 ping ke si router 2, dari si VPC 4 ping ke router 1, maupun sebaliknya juga VPC 3 ke router 1, VPC 4 ke router 2. Nah, oke teman-teman, jadi itu dia untuk konfigurasi atau studi kasus static routing menggunakan dua router. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita ke pembahasan studi kasus 3, di mana di sini saya sudah siapkan topologi dan juga sudah saya setting. Tadi saya setting, mohon maaf karena tadi tidak ke-record ya teman-teman. Jadi tadi tidak ke-record videonya dan udah separuh jalan. Jadi ini langsung saya lanjutkan saja. Di mana untuk si studi kasus 3 ini dia hampir sama ya teman-teman untuk konfigurasinya. Di mana dia itu untuk konfigurasinya itu hampir sama seperti yang sebelumnya studi kasus 1, cuman di sini kita cuma menambahkan saja. Jadi seperti awal tadi di mana kita login kan dulu pada MikroTik 3 router 3. Nah, lalu kita sistem identity di mana di sini kita ganti name-nya menjadi router 3. Dan setelah itu kita tool Romon set enable yes untuk membuka si Romonnya. Dan terakhir itu kita IP network print di mana kita cek apakah dia sudah terhubung atau tidak dengan si router 2-nya. Nah, jadi untuk tampilan topologinya itu seperti ini ya teman-teman. Ya. Jadi di sini sudah ada labelnya 10.20.20.0 dan sini 192.168.3.0. Nah, IP-nya juga sudah saya siapkan. Dimana di sini untuk Ether 3 10.20.20.1, untuk Ether 1 router 3 di sini 10.20.20.2. Lalu untuk Ether 2 router 3 itu 192.168.3.1. Lalu untuk IP si kliennya itu 192.168.3.2. Nah, itu untuk topologinya ya teman-teman, untuk tampilan topologinya. Dan sini kita langsung saja ke winbox-nya, dan saya juga sudah menambahkan winbox di si router 3-nya. Dimana di router 3 ini kalian sama ya seperti menambahkan si router 2 ya teman-teman. Jadi kalian buka winbox baru, lalu kalian di sini kita misalkan, nah, jadi misalkan di sini saya contohkan seperti yang saya lakukan tadi, di mana kalian buka router baru, winbox baru, dan di sini itu kalian kosongkan dulu. Nah,
Jadi si MAC address di sini kalian ganti dengan IP dari si router 1 dan setelah itu kalian connect to Roamon. Nah, jika setelah kalian connect to Roamon, kalian tunggu di sini hingga muncul IP ya teman-teman, hingga muncul IP MAC address dari si router 3-nya ya teman-teman. Jadi nanti di sini muncul router 3 terus ada MAC address-nya. Dan jika sudah muncul kalian tinggal login saja ya teman-teman. Jadi langsung saja kita langsung saja ke konfigurasinya di router 3 ini. Nah, kita ke router 3. Di mana di router 3 ini kalian nanti pergi ke menu IP, lalu addresses, lalu kalian tambahkan si IP-nya yang tadi ya teman-teman. Jadi kan tadi untuk si Ether 1 ya. Untuk si sorry ini. Nah, untuk si Ether 1 itu kalian IP-nya adalah 10.20.20.2/24. Dan untuk IP untuk Ether 2-nya itu adalah 192.168.3.1/24. Nah, ini untuk si IP yang di Ether 3. Router 3. Nah, jadi ini untuk IP router 3. Dan selain di router 3, kalian juga perlu menambahkan IP di router 2 yang mana itu adalah IP-nya itu 10.20.20.1/24. Nah, ini di Ether 3 ya, teman-teman. Jadi kan itu dia kan terhubung dengan si router 3 ya. Nah, bisa lihat di sini. Nah, jadi kan di Ether 3 ini dia memerlukan IP dan di Ether 1-nya ini juga memerlukan IP ya, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Jika sudah kalian tambahkan, jadi langsung saja kita pergi ke konfigurasinya. Di mana kita pergi ke menu IP, lalu kalian ke routes. Di routes ini kalian tambahkan new. Tambahkan destination address yaitu 192.168.2.0 yaitu di mana ini adalah IP network dari si router 2 tadi yang menuju ke arah VPC 4. Nah, lalu untuk gateway-nya itu adalah 10.20.20.1. Jika sudah, kalian apply. Lalu oke. Nah, selanjutnya kalian tambahkan lagi di sini IP-nya itu adalah 10.10.10.0. Nah, kita ingin menghubungkan ke router 1 ya, teman-teman. Lalu /24. Dan untuk gateway-nya juga sama ya, teman-teman. Di mana 10.20.20.1. Jika sudah, kita apply. Lalu oke. Dan terakhir di sini kita tambahkan yang IP network dari router 1 yang mengarah ke klien VPC 3 yaitu klien 1. Nah, jadi sini IP-nya 192.168.1.0. Lalu gateway-nya masih sama 10.20.20.1. Enter. Apply, oke. Nah, selanjutnya untuk di bagian router 3 ini sudah selesai. Dan selanjutnya kita pergi ke router 1. Di mana di bagian router 1 ini kalian tambahkan yaitu IP-nya 192.168.3.0/24. Nah, untuk gateway-nya itu adalah 10.10.10.2 ya, teman-teman. Nah, jadi sini sudah titik 2 karena oke, kita apply lalu oke. Kenapa untuk gateway-nya 10.10.10.2? Karena kita lihat di topologinya itu ada yang terhubung dari router 1 dan menjadi penghubung ke router 3 itu ada router 2. Di mana router 2 ini gateway-nya itu ada 10.10.10.2 ya, teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita balik lagi ke inbox-nya. Dan di sini jika sudah kita tambahkan, kita tambahkan lagi di sini yaitu adalah IP-nya 10.20.20.0/24 dan gateway-nya masih sama yaitu 10.10.10.2. Jika sudah, kita apply lalu oke. Dan selanjutnya kita tinggal pindah ke router 2 di mana di sini di router 2 ini
kalian hanya perlu menambahkan si yang 3.0. Jadi misalkan roots kan tadi dia sudah ada ya, jika untuk si yang 10.20.20.0 ini dia sudah ada dynamic karena dia ter3 ya. Jadi kalian hanya perlu menambahkan lagi yaitu yang 192.168.3.0/24. Lalu gateway-nya itu adalah 10.20.20.2. Ya sudah, kalian enter lalu oke. Nah, ini dia sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi routingnya. Dan sekarang bisa kita uji coba di Pinet Lab-nya ya teman-teman. Nah, jadi di Pinet Lab itu kalian buka si VPC 5 di sini ya. Kalian buka. Oke, ini baru login ya saya. Nah, jadi di sini kita langsung saja set si IP-nya karena ini VPC baru, jadi tentunya dia belum terset ya IP-nya. Jadi 192.168.3.2 size 24. Nah, di sini kalian ketik gateway-nya di mana 192.168.3.1 size 24. Jika sudah, kalian enter. Nah, sudah kalian enter di sini, kalian show IP. Di sini show IP. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa IP-nya sudah terisi ya teman-teman, 192.168.3.2 size 24. Nah, sekarang langsung saja kita uji ping, di mana kita coba ping dulu ke 192.168.3.1. Apakah dia bisa? Nah, kita lihat bahwa di sini dia sudah bisa ping ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita coba ping 10.20.20.1 ya. Kita coba ping apakah bisa. Nah, di sini dia juga sudah bisa ping 10.20.2.1. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya juga ingin menambahkan sesuatu di mana saya ingin menggunakan fitur trace, di mana trace ini dia adalah jika kita menggunakan trace ini itu nantinya akan muncul si estimasi perjalanan dari si VPC 5 ini untuk mengakses ke salah satu misalkan IP dari router tersebut ya teman-teman. Jadi dari perangkat tersebut. Jadi nanti misalkan kita dari VPC 3 nih ingin ping ke VPC 4. Nah, nanti itu akan muncul estimasinya. Jadi misalkan kita tes saya seperti ini ya teman, trace. Nah, misalkan saya ingin trace-nya itu ke VPC 3 nih, VPC 3 di mana ini klien 1 kan dia. Berarti kita trace ketik IP dari si VPC 3 ini 192.168.1.2. Enter. Nah. Oke. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini dia hanya melalui si 192.168.3.1 ya, teman-teman. Oke, sebentar. Jadi oke, ternyata saya salah teman-teman. Show IP dulu. Sudah. Di sini misalkan saya trace ke ke 2.1 mungkin. 192.168.2.0 misalkan. Nah, jadi sini dia muncul ya teman-teman untuk si iniannya. Nah, jadi itu dia untuk si fitur trace di mana mungkin di sini saya ada sedikit masalah, tapi nanti jika dia berhasil itu nantinya akan muncul tampilan bahwa masing-masing di
estimasinya, jadi tempatnya. Misalkan kita nanti di router 3 ini kan dia tersatunya 10.20.2, nanti dia akan muncul set, lalu juga ada 10.20.20.1, jadi dia muncul di bawahnya. Jadi itu seperti misalkan kalian mesen paket kan pasti ada tempat sortirnya dulu. Nah, itu seperti itu ya, teman-teman. Jadi dia berhenti di pusat sortir dulu, dan lanjut lagi, berhenti lagi, dan lanjut lagi, seperti itu. Nah, oke teman-teman, itu dia untuk untuk studi kasus 3 di mana kita melakukan static routing menggunakan 3 router ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi langsung saja kita ke pembahasan studi kasus terakhir, di mana yaitu static routing menggunakan 4 router ya, teman-teman. Jadi kita akan di sini saya sudah siapkan untuk untuk topologinya. Saya sudah tambahkan router 4, dan di sini saya tambahkan juga VPC 6. Sorry, ini belum saya namakan. Nah, VPC 6 di sini. Oke. Jadi di sini saya sudah tambahkan VPC 6, lalu kita save saja. Nah, di VPC 6 ini kita sudah siapkan IP-nya yaitu 192.168.4.2. Nah, untuk router 4-nya juga sudah saya siapkan IP-nya yaitu 10.30.2, yaitu untuk Ether 1-nya, dan 192.168.4.1 untuk Ether 2. Dan di sini juga sudah saya siapkan juga IP Ether 3 dari router 3-nya yaitu 10.30.30.1/24. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita di sini buka terminal dari router 4-nya, dan kita langsung lakukan saja penggantian nama, yaitu sistem identity. Sistem identity set name sama dengan router 4. Nah, jika sudah, langsung saja kita sistem identity print. Nah, di sini sudah terganti namanya, teman-teman. Jika sudah, ayo kalian pergi ke tool, Ramon, lalu disable, set dulu, set enable sama dengan yes. Jika sudah, tool, Ramon, lalu print. Nah, jadi ini langkahnya masih sama ya, teman-teman, seperti tadi. Oke, jadi selanjutnya tinggal kita cek IP neckboard-nya. IP neckboard print. Dan kita lihat di sini bahwa dia sudah terhubung dengan router 3 menggunakan Ether 1 ya, teman-teman. Dan di router 3-nya juga bisa kita cek untuk si IP neckboard-nya lagi. Neckboard, enter, print. Nah, dia terhubung dengan si router 4 menggunakan Ether 3. Oke. Nah, oke, ini dia sudah masing-masing sudah terhubung, dan juga untuk si router 4-nya sudah romonnya sudah saya buka ya, teman-teman. Jadi langsung saja kita ke Winbox. Oke. Kita seperti biasa buka Winbox baru di sini untuk si router 4-nya. Dimana di router 4 ini Ramon agennya kita kosongkan dulu. Lalu di sini MAC address-nya kita hilangkan dan isi dengan IP dari si router utama, yaitu router 1. Nah, ini 10.0.132.152. Jika sudah, kita connect to Ramon. Dan jika sudah connect to Ramon, di sini kita tunggu sampai muncul tampilan dari router 4-nya. Lalu kita login saja menggunakan address-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, oke teman-teman, jadi ini kita sudah masuk ke Winbox-nya di router 4. Jadi kita ini cancel aja. Dan di sini kita langsung saja masukkan IP address-nya, di mana kita tambahkan IP address-nya. Dan untuk address-nya di sini itu ada kita tambahkan new
yaitu tadi 10.30.30.2/24. Nah, ini untuk IP address-nya dari routernya Ether 1 ya, teman-teman. Jika sudah, kita apply lalu oke. Lalu kita tambahkan IP di Ether 2-nya, yaitu tadi 192.168.4.1. Nah, jika sudah, ini interface-nya kita ganti ke Ether 2 dan kita apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita ke Winbox router 3. Di mana di Winbox router 3 ini kita tambahkan IP address dari Ether 3-nya ya, teman-teman. Jadi kita ke addresses. Lalu kita klik new. Dan di sini kita isi 10.30.30.1/24 menggunakan interface-nya itu Ether 3. Seperti di topologi tadi. Ya sudah, kita apply. Dan oke. Nah, ini udah selesai untuk addressesnya. Dan sekarang kita langsung saja ke konfigurasinya. Tapi, sebelum itu kita tambahkan dulu untuk IP di VPC 6-nya. Ya, teman-teman. Langsung saja kita nyalakan VPC 6. Dan langsung saja kita input untuk si IP-nya. Di mana IP-nya di sini tadi itu adalah 192.168.4.2/24. Lalu 192 untuk si gateway-nya, 168.4.1 untuk si gateway-nya. 1/24. Jika sudah, kita enter dan show IP. Nah, ini dia sudah selesai, teman-teman. Dan langsung saja kita ke konfigurasinya, yaitu pertama kita di router 4, pergi ke menu IP, lalu routes. Dan di sini yang perlu kalian tambahkan itu adalah bentar. Oke, di sini kita buka routes. Nah, ini kita tunggu tampilannya sampai muncul. Jadi di sini sudah ada 2 ya, teman-teman. Jadi kita klik new saja. Dan di new ini kita ketik IP dari si network di router 3 yang menuju ke VPC 3, di mana 192.168.3.0/24. Lalu gateway-nya itu adalah 10.30.30.1 yang mengarahkan ke router 3. Jika sudah, kita apply lalu oke. Nah, selanjutnya di sini kita tunggu dulu sampai dia berubah menjadi AS ya, teman-teman. Nah, di sini sudah berubah. Lalu kita tambahkan lagi di sini, yaitu tambahkannya itu adalah 10.20.20.0/24. Lalu gateway-nya itu 10.30.30.1. Nah, di mana 10.20.20.0 ini dia adalah network dari si router 2 menuju router 3 ya, teman-teman. Oke. Apply. Lalu oke, sudah. Dan di sini kita tambahkan lagi, yaitu si network dari router 2 menuju ke VPC 4, ke client 2 ya. Jadi di sini 192.168.2.0/24. Dan di sini kita tambahkan gateway-nya itu 10.30.30.1. Oh, sebentar, di sini kelebihan titik, oke. Jika sudah, kita apply lalu oke. Nah, selanjutnya di sini balik lagi, di sini kita new. Lalu di sini kita 10.10.10.0/24
10.24, di mana 10.10.10.0 ini adalah IP network dari router 1 ke router 2. Nah, jadi di sini kita ketik lagi untuk si gateway-nya 10.30.30.1/2, nggak pakai slash. Nah, jika sudah, ini kalian apply lalu oke. Dan yang terakhir kalian tambahkan untuk network dari router 1 ke client 1. Nah, jadi 192.168.1.0/24 dan gateway-nya 10.30.30.1. Apply lalu oke. Nah, selanjutnya di router 3 kalian juga tambahkan di routing di roots-nya, jadi IP roots, lalu di sini root list kalian new, dan yang perlu kita tambahkan itu hanyalah dari 192.168.4.0/24, dan di sini untuk gateway-nya itu adalah 10.30.30.2. Nah, jika sudah, kita apply lalu oke. Nah, ya di sini dia sudah ada ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita ke router 2. Di mana di router 2 ini kita tambahkan pertama itu untuk network dari router 3 ke router 4, di mana kan 10.30.30.0/24, dan gateway-nya itu dia adalah 10.20.20.2. Jika sudah, kita enter, apply, lalu oke. Dan selanjutnya di sini kita tambahkan juga untuk si network router 4 ke VPC 6, yaitu client 4 ya, teman-teman. Jadi 192.168.4.0/24. Lalu gateway-nya kita isi 10.20.20.2. Kalau sudah, kita apply lalu oke. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia sudah selesai teman-teman untuk konfigurasi routingnya di Pinbox. Ya, langsung saja kita bisa uji coba di terminal Pinetlab di sini. Jadi kita coba ping. Misalkan kita ping di sini ke 192.168.3.1. Nah, kita coba enter. Oke, sebentar. Oke, kita coba dulu ping 192.168.4.1. Apakah dia bisa? Oke. Oke teman-teman, jadi kita cek dulu di new terminalnya apakah dia sudah bisa ping atau belum ya teman-teman. Sebentar dulu. Kita tunggu sebentar di sini, memang agak lama. Oke, kita ctrl-c. Dan ini kita coba ping 10.30.30.1. Apakah bisa? Oke, di sini dia bisa ping ya teman-teman. Dia bisa ping.
Oke, di sini dia bisa ping, tapi sebentar. Jadi mohon maaf sebelumnya, ternyata sebelumnya itu di sini ada kesalahan di mana tadinya saya lupa menginput si di address-nya ini, si IP-nya ini lupa saya input /24-nya, makanya tadi itu ada sedikit error ya teman-teman. Jadi ini sudah saya benarkan dan seharusnya ini dia sudah bisa melakukan ping ya teman-teman. Dan kita coba ping 10.30.30.1 enter. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini dia sudah berhasil melakukan ping ya teman-teman. Jadi untuk ping 4.1 juga sudah. Nah, jadi bisa kita juga cek trace-nya. Di sini. Oke, kita cek trace-nya. Dan dia juga sudah bisa. Nah, oke teman-teman, jadi itu dia untuk konfigurasi static routing. Oke teman-teman, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan konfigurasi static routing ke internet menggunakan inbox. Nah, jadi kan kita bisa di sini bahwa di topologi ini yang terhubung ke internet itu hanya si router 1 dan sisanya router 2, router 3 dan router 4 itu tidak. Nah, nantinya kita akan menghubungkan si router 2 sampai 4 ini untuk agar bisa ping ke internet ya teman-teman, jadi agar bisa terhubung ke internet. Nah, jadi caranya itu langsung saja kita ke Winbox. Nah, pada Winbox kita buka si router satunya dan bisa kita lihat di sini bahwa kita ketik prompt seperti ini, yaitu IP root print. Nantinya dia akan memprint dari IP address di sini dan kita bisa lihat bahwa di sini ada destination address yang dimana itu ada 0.0.0.0.0/0. Nah, itu artinya Itu artinya ini adalah destination address dari si internetnya ya teman-teman. Jadi dia terhubung saja ke internet si router 1 ini. Sedangkan bisa kita lihat bahwa di router 2 ini kita ketik IP address IP root ya teman-teman. Kayak IP root di sini. Root, lalu kita print Nah, bisa kita lihat bahwa di sini dia tidak ada ya teman-teman untuk di router 2. Nah, cara menambahkannya itu adalah dengan prompt seperti ini ya teman-teman. Jadi IP root spasi add spasi gateway sama dengan, nah kita masukkan si IP gateway dari dari si ether dari si router 2 ini, yaitu 10.10.10.1. Jika sudah, kita enter. Nah, dan di sini bisa kita lakukan IP print, IP root print ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini dia sudah terhubung dengan si internet ya teman-teman. Jadi kita bisa lakukan hal yang sama di router 3 juga.
untuk router 3 ini kita menambahkannya via route list saja teman-teman. Jadi tidak memerlukan new terminal. Jadi di sini kita ketik saja 0.0.0.0/0. Lalu untuk gateway-nya itu adalah 10.20.20.1. Lalu kita apply dan oke. Nah, di sini dia sudah terhubung ya teman-teman. Jadi bisa kita cek dulu di ini ya teman-teman, di terminalnya bisa kita cek. Jadi bukan kita tambahkan tapi kita cek apakah dia bisa atau tidak. Jadi langsung saja CTRL-C IP sebentar. Route print. Nah, bisa kita lihat juga di sini bahwa dia sudah terhubung dengan internet ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga di router 4 yang terakhir kita lakukan hal yang sama. Ke IP, routes, lalu new. Ini sudah seperti ini. Lalu gateway-nya 10.30.30.1. Nah, jika sudah, apply lalu oke. Dan ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi langsung saja kita uji coba ya teman-teman di Pinet Lab bahwa misalkan kita uji coba di VPC 5 ya teman-teman. Kita coba ping. Ini kita login VPC 5. Nah, di VPC 5 ini coba kita ping ke 888 ya teman-teman. Ping 8.8.8.8. Enter. Oh, sorry, ternyata ada satu settingan yang belum. Di sini kita belum menyeting NAT-nya ya teman-teman. Jadi NAT-nya itu kita setting di sini. IP, lalu ke firewall, NAT, new, lalu di sini chain-nya srcNAT, lalu di sini kita tambahkan interface saja, ether1, dan di sini action-nya kita ganti ke masquerade. Jika sudah, kita apply, lalu oke. Dan ini sudah selesai. Jadi langsung saja kita tes ping 8.8.8.8, enter. Bentar, kita coba tes di VPC 3. Ping 8.8.8.8. Enter. Nah, oke teman-teman. Jadi seharusnya ini tuh dia bisa ya teman-teman ping 88. Cuman di saya ini gak tahu kenapa ada sedikit error. Jadi mungkin segini doang yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ini harusnya itu ping 88, nanti dia harusnya berhasil ya teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan pada video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.